kita akan membereskan pengertian tentang hubungan antar pribadi di dalam alam semesta. Ini merupakan pengertian kunci untuk membongkar rahasia dan mengerti misterius daripada relationship atau hubungan di seluruh kosmos yang diciptakan oleh Tuhan. Barang siapa mengerti ini, mengerti teologi. Barang siapa kacau di dalam hal ini, kacau di dalam teologi. Maka perhatikan dengan seteliti-telitinya setiap kalimat yang diucapkan dari mimbar ini. Karena ini memberi kepada engkau kunci master untuk membuka rahasia segala sesuatu yang diwahyukan di dalam kitab suci. Kita telah membicarakan tentang 4 penghakiman yang besar di dalam alam semesta. Tuhan menciptakan manusia, menaruh satu pelita yang orang Arab mengatakan itu nur. Orang Ibrani mengatakan itu nur. Orang Indonesia mengatakan itu nurani. Hati nurani adalah sebuah pelita yang Tuhan taruh di dalam diri manusia sedalam-dalamnya untuk menyinari segala cakrawala di dalam, supaya tidak mengetahui apa yang terisi di dalam hati sanubari kita masing-masing. Jangan pandang anak kecil itu kecil, karena mereka pun merupakan satu kosmos kecil. Manusia adalah satu alam semesta yang begitu kecil, tapi mengandung segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mungkin berkait dengan baik dan mungkin berhubung dengan jahat. Manusia adalah satu-satu makhluk yang punya kewajiban etika, moral, perasaan tanggung jawab di dalam hal bertanggung jawab kepada Tuhan Allah mengenai apa yang diperbuat, yang baik atau yang jahat. Anything you do concerning good or evil, you should be responsible before God because of what you have done in your freedom, in your will and your choice. Ini menakutkan ya. Jangan kira jadi manusia itu gampang. Banyak orang kira ya saben hari lihat matahari terbit, mati terbenam, pokoknya saya sebebas, semau sendiri. Lalu engkau melakukan apa saja, tak usah pikir, tak usah rasa bertanggung jawab, dan tak usah beresiko di hadapan Tuhan. Lalu engkau melewati satu hari dari bayi menjadi tua. Lalu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang kau lakukan selama hidup. Memikirkan dan menyadari semua ini bikin kita gentar, bikin kita ketakutan. Itulah manusia. Manusia bukan binatang, setelah selesai mati habis. Manusia setelah mati akan melewati selanjutnya di dalam kekekalan yang tidak berhenti-henti berada, existing before God in eternity. Where are you going to have your life living in eternity? Where are you going to face your eternal degree of continuation of your life? Bagaimanakah engkau melanjutkan, meneruskan hidupmu selama-lamanya? Apakah hubungan engkau dengan Kristus sudah beres? Pengertian hubungan Kristus dengan Allah Bapa sudah beres? Pengertian antara relasi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam imanmu sudah beres? Apa engkau mengerti apa hubungan antara Bapa, Anak, Roh Kudus
dengan iblis sudah beres? Apa engkau mengerti hubungan antara engkau dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal dan setan sudah beres? Apakah engkau sudah beres normalisasikan hubungan engkau dengan sesama manusia, engkau dengan setan, engkau dan materi, engkau dan bumi? Ini semua terliput di dalam pengertian yang disebut systematic theology. Ini semua tergabung di dalam koneksi antara manusia dan Allah Sang Pencipta dan bumi yang dicipta bagi manusia. Saudara-saudara, yang bisa bikin normal, yang bisa kembalikan kepada yang wajar tentang relasi yang benar antara setiap pribadi dengan pribadi yang lain di dalam alam semesta, hanya satu oknum, yaitu Roh Kudus. Itu sebab dari pasal 14, pasal 15, pasal 16, 3 pasal ajaran tentang Roh Kudus yang keluar dari mulut Allah Bapa yang kirim anak-anak kepada dunia. The second person of Trinity, the Triune God, teaching us about the third person of Triune God. It is revelation from the mouth of incarnated Christ Himself. Kristus yang inkarnasi sendiri membicarakan tentang Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Anak Tunggal. Ini adalah wahyu yang lebih tepat dan lebih sempurna karena dikatakan oleh anak itu sendiri. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa menyatakan Yesus melalui inkarnasi. Yesus menyatakan Bapa di dalam inkarnasi. Dan Allah dan Bapa sama-sama mengirim Roh Kudus. Dan hanya anak yang memberikan penjelasan tentang siapa Roh Kudus. Yang paling jelas dan yang paling tepat di dalam kitab Yohanes pasal 14, 15, 16. Dan di dalam pasal 16 muncul dua istilah. Satu, kamu sekalian. Kedua, orang dunia. Bedakah tidak antara dua istilah ini? Siapa yang diartikan kamu sekalian di dalam pasal itu? Apakah yang diartikan dengan orang dunia di dalam pasal 16 itu? Ini sama sekali berbeda secara kualitatif. Kamu tidak termasuk orang dunia. Orang dunia bukanlah kamu. Kamu adalah manusia yang sudah dikeluarkan dari dunia melalui pilihan, melalui panggilan, melalui pengudusan di dalam keselamatan, melalui pengampunan. Kamu adalah orang suci yang terpilih. Kamu adalah orang dipredestinasikan untuk mendapatkan hidup kekal. Kamu adalah orang Kristen. Sedangkan istilah orang dunia berarti mereka yang tidak dipilih dan mereka yang dibiarkan hidup di dalam dosa dan akhirnya akan menghadapi kebinasaan yang kekal. Itulah orang dunia. Dan Yesus berkata, waktu Roh Kudus itu datang, Dia akan menyadarkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah artinya menyadarkan? Sehingga manusia sadar melalui teguran diri. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin, because of sin, righteousness, and the condemnation. So man rebuke themselves because the work of Holy Spirit. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Tuhan mengakibatkan manusia yang menerima Roh Kudus itu mendapat pekerjaan menegur diri. Sendiri menegur sendiri. Mengenai 3 hal. Dosa, kebenaran, keadilan, dan penghakiman. Oh, engkau bilang, ini artinya apa? Jangan sembarang mentafsirkan.
Saya kasih tahu dengan terus terang, banyak gereja tidak pernah berani mentafsirkan 3 ayat ini. Banyak pendeta sendiri tidak ngerti artinya ini. Banyak komentari di dalam pentelaan Alkitab menghindarkan dan tidak menjelaskan 3 ayat ini. Engkau beli komentari yang ratusan ribu, beli komentari yang ratusan halaman, buku yang tebal, di dalam engkau tidak menemukan artinya apa. Tapi di dalam mimbar Gereja Reform Injil Indonesia, engkau harus mengerti sehingga engkau menjadi manusia, orang Kristen yang berbijaksana, lebih tepat, lebih mendalam di dalam pengertian dan kesadaran teologi yang komprehensif. Di dalam 3 hal ini, rebuke yourself about sin, about righteousness, and about the condemnation. Engkau menyadar dan menegur diri di dalam 3 hal. Pertama, mengenai dosa. Kedua, mengenai di kayu suni, keadilan, kebenaran. Ketiga, mengenai pengadilan, condemnation of God. Jadi kita sudah bicara penghakiman di dalam kitab suci. Dari pertama-tama Adam diusir keluar dari Eden, terus sampai Yesus datang menyatakan kebenaran di dalam Yohanes 16. Seri ini kalau semua dijilidkan jadi buku akan beratus-ratus halaman tebalnya. Dan banyak gereja tidak pernah mengetahui ini. Banyak pendeta tidak pernah berani menyinggung tema yang besar ini. Tapi Alkitab berkata, Paulus berkhotbah di hadapan Raja Agripa tentang kebenaran, tentang penghakiman, dan tentang tahan nafsu. Mengakibatkan raja itu gemeter, tapi akhirnya tetap tidak mau percaya. Dan dia memberikan satu kalimat penyindiran. Kau kira dengan khotbah semacam ini, kau mau jadi saya orang Kristen? Saya tidak mau percaya. Akhirnya Raja Agripa menuju kebinasaan karena tidak mengerti hal yang penting ini. Waktu Yesus berkata, Roh Kudus datang akan menyadarkan orang berdosa. Istilahnya orang dunia, bukan orang Kristen. Engkau bilang orang dunia ada pekerjaan Roh Kudus? Pasti. Bukankah Roh Kudus diberikan kepada gereja? Benar. Kalau diberikan kepada orang Kristen, berarti orang Kristen itu memang sudah Kristen baru diberi Roh Kudus. Atau Roh Kudus datang untuk menjadikan orang berdosa akhirnya berubah menjadi orang Kristen. Roh Kudus diturunkan untuk orang Kristen yang menerima Yesus. Tetapi orang Kristen bagaimana bisa menerima Yesus Kristus? Paulus berkata, kecuali Roh Kudus menggerakkan, tidak ada satu orang menyebut Yesus Tuhan. Berarti tanpa pekerjaan Roh Kudus, merubah situasi, merubah kedudukan, merubah identitas engkau, tak mungkin engkau lepas daripada status orang berdosa, dan tak mungkin engkau transform menjadi orang Kristen. Bagaimana Roh Kudus merubah satu orang yang tadinya berdosa menjadi orang suci? Bagaimana Roh Kudus merubah satu orang sehingga dari tidak percaya menjadi percaya? Dia memberikan kesadaran yang luar biasa. Saya sangat gemetar memikirkan hal ini. Saya sangat kagum dan saya sangat penuh perasaan takut kepada Tuhan waktu punya kesadaran pengertian 3 ayat ini. Roh Kudus datang memberikan pencerahan, memberikan pengertian, memberikan kesadaran, memberikan keinsyafan. Di dalam 3 hal akhirnya engkau mulai marah, engkau mulai benci
mulai nyesal dirimu. Kenapa dulu tidak mengerti 3 hal ini? 3 hal apa? Tentang dosamu. Ya, saya sadar dosa. Berzina bukan, berjudi bukan, bohong bukan, tamak bukan, rakus bukan, menipu bukan, dagang curang bukan, karena nyontek bukan, karena mempermainkan hidup bukan, karena main perempuan bukan. Menyadarkan dosamu satu-satunya yang lebih tinggi, lebih besar, lebih dasar daripada semua macam dosa yang engkau lakukan, yaitu dosa engkau tidak percaya Yesus. Saudara, sekali lagi, dosa terbesar bukan perzinahan, bukan berjudi, bukan pembunuhan. Dosa terbesar di dalam rohani kita masing-masing, dosa terbesar di dalam hidup kita masing-masing adalah menolak Yesus yang dikirim Allah Bapa, yang datang menyelamatkan, yang datang mengampuni dosa. Nah, inilah sebabnya segala dosa tidak diampuni, karena engkau tidak mengaku Dia sebagai pengampun dosa. Sama seperti engkau menolak obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakitmu, maka penyakitmu tidak bisa disembuh. Seperti engkau menolak makanan yang bisa menyambung hidupmu, maka hidupmu tidak bisa disambung. Barang siapa menolak Yesus sebagai juru selamat, barang siapa tidak mengakui Dia bisa mengampuni dosamu, tak mungkin dosamu diampuni, tak mungkin jiwamu diselamatkan. Inilah dosa terbesar. Dosa terbesar bukan berzina, dosa terbesar bukan berjudi. Berdosa terbesar adalah tidak percaya Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Aduh, waktu engkau sadar, saya mengapa begitu bodoh menolak Yesus, padahal Dialah yang datang menyelamatkan saya. Saudara-saudara, pernah seorang orang kaya sekali, istrinya sakit, hampir mati, dan dia tahu tidak ada obat bisa menyembuhkan. Tapi dia dengar ada satu dokter di New York Utara yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Saking dia begitu sayang kepada nyonya, dia telepon dokter, bisakah datang ke rumah? Tidak bisa. Dia dokter lagi, telepon 2 jam lagi, kapan saya bisa ketemu? Hari ini tidak bisa. Dia bilang, dokter, engkau perlu uang berapa banyak? Pokoknya datang, saya bayar ratusan ribu dolar pun saya bayar. Istri kekasih saya sekarang sakit keras, dan dia tidak mungkin disembuhkan oleh obat apa. Saya dengar hanya engkau yang bisa menyembuhkan dia. The only one can cure my wife. The only doctor can heal my wife. That is you. Please come. Dokter Rido, oke, saya pikir-pikir lagi. Bukan karena engkau membayar berapa, karena engkau begitu cinta istrimu, saya akan datang. Lalu dia tunggu 1 jam, tetap belum datang. Memang jauh, satu di New York Selatan, satu di utara sekali. Dan dia tunggu 2 jam, dia dah keburu tunggu. Dia dah bisa tunggu lagi, melihat istrinya menderita sudah hampir mati. Dia bawa mobil keluar daripada garasinya, kayak orang gila, cepat. Dia mau pergi cari dokter yang di New York Utara itu. Dia mau ketuk pintu. Dia memaksa dokter datang ke rumah saya, sembuhkan istri saya. Saya harus mempunyai dia. Saya tidak bisa tidak ada dia. Dokter, dia akan pergi, paksa dia datang. Dia jalan terus, tapi karena dia punya mobil rusak, dia turun di tengah-tengah jalan, bawa pistol, menunggu kesempatan. Tapi tidak ada taksi.
Akhirnya dia lihat satu mobil cepat datang dekat dia. Dia kasih pistol, berhenti. Mobil itu berhenti. Dia bilang, turun, saya mau pakai mobilmu. Orang di mobil bilang, tidak, saya ada urusan penting. Engkau tidak boleh pakai mobil saya. Kalau engkau tidak, saya ancam. Saya perlu, silakan turun, saya mau pakai mobilmu. Orang di dalam mobil itu bagaimanapun tidak mau dengar, tetap tutup pintu, mau berangkat. Dia tidak tahan, langsung keluarkan pistolnya, dia tembak orang yang bawa mobil itu. Akhirnya orang itu kena kepala, dia dorong dia dari mobil. Di tengah-tengah malam yang gelap, dia bunuh sopir itu dan dia masuk ke mobil, lalu dia mulai bawa mobil untuk pergi tempat dokter itu. Dia terus jalan 20 menit lebih, dia sampai di rumah dokter itu. Lalu dia ketok pintu. Dokter, saya tunggu terlalu lama. Engkau kenapa tidak datang? Sekarang ikut, saya sudah ada mobil. Saya bawa engkau ke rumahku. Hanya saya mengetahui rumahku dan tidak gampang masuk. Karena orang kaya tidak gampang pintunya dimasukin oleh siapa. Saya bawa engkau sendiri. Waktu itu dokter tidak ada. Dia terus ketuk, seorang perempuan keluar. Siapa kamu? Saya nyonya dokter itu. Mana suamimu? Kenapa saya sudah telepon berapa jam tidak datang? Dia sudah pergi. Dia sudah pergi melihat seorang wanita yang mau mati, sakit keras. Dia pergi ke mana? Ke tempat doa. Itu rumah saya. Sekarang di mana dia? Saya tidak tahu. Nyonya itu melihat orang ini galak, marah. Dan dia waktu hantar keluar ke pintu, lihat cilaka. Mobilnya suaminya yang di luar pintu itu. Dia bilang, Bapak, mobil ini engkau ambil dari mana? Tidak usah bicara, itu urusan saya. Dia tidak mau kasih tahu kalau dia telah membunuh orang. Tetapi sebenarnya mobil itu mobilnya dokter. Orang yang dia bunuh, dokter yang bisa menyembuhkan dia. Ngerti saya? Saudara ngerti maksudnya? Orang satu-satu yang bisa menyembuhkan dia justru yang dia bunuh. Lalu istrinya tidak tahu kalau suami sudah dibunuh. Coba tanya, yang setir mobil di mana? Tidak usah tanya. Urusan itu bukan urusanmu. Tetapi ini mobilku. Hah? Ini mobilmu? Berarti yang setir mobil tadi itu suamimu? Iya. Suamimu bawa mobil ini pergi mau menjenguk dan mau menyembuhkan seorang penyakit. Coba tanya, di mana suamimu? Dia mulai nangis. Nangis dengan keras. Cilaka, aku telah membunuh dokter satu-satunya yang bisa menyembuhkan istriku. Cilakalah saya. Istriku pasti mati. Karena dokter yang menyembuhkan itu saya matikan dia. Waktu saya dengar cerita ini, saya umur 12. Saya ingat di dalam. Baru hari ini saya kasih tahu sama kamu. Saudara-saudara, engkau membunuh Kristus yang bisa mengampuni dosamu. Masih ada pengharapankah? Engkau menolak Kristus, satu-satunya yang mengampuni engkau. Dosamu masih bisa diampunilah. Inilah artinya Yohanes 16. Menegur engkau, menginsyafkan engkau, mengakibatkan engkau menghakimi dirimu karena dosa, sebab engkau tidak percaya aku. Oh God, my Lord Jesus Christ, now I understand why my sin is so great, so heavy and so evil, because I don't believe in you. Saudara tahu tidak percaya kepada Yesus itu dosa paling besar di dalam dunia.
Jangan pikirkan engkau pernah curi, engkau pernah zina, engkau pernah judi. Itu semua dosa, tidak sebesar dosa engkau menolak Kristus. Inilah Injil. Kalau kita mengabari Injil tidak dengan sesungguh-sungguhnya berhati, kita orang yang egois. Kalau kita mengerti Kristus, tidak mengerti sampai satu-satunya juru selamat, jangan diganggu, jangan ditolak. Engkau belum pernah mencintai orang berdosa. Saudara-saudara, mengapa Stephen Tong seumur hidup pentingkan penginjilan? Sudah umur 82 masih ke desa kecil pergi. Karena saya tahu Indonesia perlu Yesus. Saya tahu Injil satu-satunya jalan keluar, bahwa manusia berdosa kembali kepada Tuhan. Semua pendeta yang tidak mengabari Injil, cilakalah kamu. Semua penerus saya yang tidak teruskan visi ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. GRII bisa terus berfungsi, bisa terus berguna, karena GRI mengerti apa artinya Injil dan orang berdosa. Apa artinya perbedaan menolak Kristus sama menerima Kristus? Orang itu akan terus mati di dalam kecelakaan karena istrinya tidak boleh sembuh. Dia tidak ada pengharapan. Dokter yang terbaik sudah dibunuh dan dia sendiri pembunuh dokter itu. Dia harap dokter itu masih hidup, tapi tidak mungkin, sudah mati. Dia harap dia tidak membunuh dokter itu, tetapi sudah bunuh. Dia hanya bisa menangis. Menangis karena istrinya mati. Menangis karena dokter yang bisa menyembuhkan istrinya, dia bunuh sendiri. Penyesalan, kesedihan, tangisan melihat jenazah yang harus dikuburkan dan menerima hukuman, dia harus masuk penjara seumur hidup. Dua hal ini bikin dia sadar, I was wrong. I myself killed the only doctor who can save my wife by my own pistol, my own gun. I am so wicked. I am so evil. I regret, but regret is regret. No help to change everything. Saudara-saudara, pada waktu engkau sadar engkau menolak Yesus, itulah dosa terbesar. Baru mungkin engkau diselamatkan kembali. Pada waktu engkau berkata, Tuhan Yesus, maafkan saya pernah menolak engkau. Inilah dosaku yang terbesar, sehingga aku tidak diampuni. Setelah engkau sadar, engkau nyesal, engkau bertobat, engkau kembali kepada Tuhan, baru engkau dilepaskan dari dosa. Saya tidak tahu, saya punya lidah, saya kurang fasih, saya kurang pintar, saya kurang logika, saya tidak bisa menjelaskan lebih baik dari ini. Tapi saudara-saudaraku seiman di dalam Gereja Reform Injil Indonesia dan semua orang yang dengar khotbah hari ini melalui online, Stephen Tong pendetamu, minta maaf kalau saya kurang jelas memberikan khotbah yang baik kepada engkau. Saya minta Tuhan ampuni orang tua ini, sehingga kalau mungkin Roh Kudus menolong supaya engkau mengerti khotbah yang penting ini, sehingga engkau hidup tidak menjadi orang yang menolak Yesus seumur hidup. Mari kita bertobat. Mari kita percaya Yesus. Mari kita sadar dosa terbesar adalah tidak menerima Tuhan Yesus. Lalu Roh Kudus memberikan peneguran, penghakiman kedua bagi orang yang sadar tentang apa itu kebenaran. Saya bukan orang benar, saya orang berdosa. Dosaku terbesar melawan Yesus dan tidak menerima dia sebagai juru selamat. Kebenaran terbesar bukan aku, tetapi Kristus, karena dia naik kembali kepada Bapa. You will rebuke yourself because of the righteousness, because I go up to my Father. Pentafsir Alkitab
Banyak yang kurang ngerti dan tidak mau tafsir ayat ini. Ayat ini kasih tahu menormalisasi relasi, pengertian antara bapa dan anak, yaitu mengetahui anak itu tidak bercacat celah, anak itu tidak berdosa sedetik pun selama 33 tahun inkarnasi menjadi manusia. Yesus kalau datang ke dunia 33 tahun setengah, pernah ada satu detik berpikiran jahat atau bermotivasi dosa, dia sudah tidak bisa kembali ke surga. Yesus kembali ke surga, ini berarti dia mutlak suci. Dia mutlak tidak berdosa. Dia mutlak benar. Maka diterimanya Allah kembali ke surga. Who can enter into the eternal gate? Who can be accepted as the conqueror king? Who is the one who conquered the world and overcome and defeated Satan and returned to the Father? Only Jesus Christ. Hanya Kristus yang tidak berdosa. Hanya Kristus yang tidak bercacat celah 1% pun. Dia boleh diterima kembali. Dia benar dan pulang ke surga. Saudara masih ingat, jikalau engkau berdosa, engkau tidak bisa balik. Yesus kenapa balik? Karena dia tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa waktu balik ke surga, malaikat berteriak, "Open the gates, oh eternal gate. Now lift up your heads, open your gate. Welcome the conqueror king, the Lord of the hosts, the Lord of the holy military power of heaven. Now return to heaven." Terimalah dia, hai pintu yang gerbang, pintu yang kekal. Bukalah pintumu, sambutlah raja yang menang di medan peperangan. Masuk kembali ke dalam surga. Who is the king? Who is the victory? The king of victory, the king who conquered everything. Jesus Christ, the Lord of hosts. Saudara pernah mendengar satu lagu yang megah ini? Tam tim tatam, tam titadim, tam tim tin tatam, titan titan tetam, tatatam, tam tam tim tam taradim tim tam taradim. Open ye gates and welcome the victorious king to return. Ini tercantum di dalam Mazmur pasal 24. Di dalam surga ada pintu yang kekal yang disuruh buka, menerima Kristus yang sudah turun ke dunia inkarnasi, tidak berdosa, suci, adil, benar, dan akhirnya naik ke atas kayu salib, dipaku, dibunuh di dalam dunia oleh Pilatus dan orang Yahudi. Saudara-saudara, surga buka pintu menyambut Kristus yang penuh luka seluruh badan, penuh darah, dan dipaku di atas salib, mati, kubur dan bangkit kembali ke surga. Karena ayat-ayat itu, maka dunia banyak yang mulai mengikuti. Saudara-saudara, setelah Yesus mati, bangkit, pulang ke surga, orang-orang Romawi juga meniru bagaimana menyambut jenderal yang perang pulang, lalu bikin gerbang namanya Ark of Triumph, pintu kemenangan, menyambut Titus yang pulang, menyambut Servetus yang pulang, menyambut Konstantin yang pulang, abad kedua dan abad keempat. Saudara kalau ke Romawi, jangan lupa pergi melihat Roman Forum di pinggir kota Roma yang tua yang sekarang sudah reruntuhan 2000 tahun. Ada 3 pintu, the Ark of Titus, the Ark of Septimus, the Ark of the Constantine. 3 pintu gerbang yang besar. Ada yang 1 pintu, ada yang 3 pintu. Dan di situ membuktikan mereka menyambut jenderal yang pulang dengan menang dengan pintu gerbang yang menyambut untuk mengingat kemenangan mereka. 1800 tahun kemudian ada satu pintu yang jauh lebih tinggi, lebih besar daripada
pada pintu Titus, dari pintu Konstantinus, dibangun di kota Paris, di tengah-tengah satu alun-alun bundar yang radiasi 13 jalanan keliling radiasi itu. Dan itu namanya Arc of Triumph, mengingat Napoleon pernah perang dan menang sebagai raja yang sambut. Tetapi kemenangan palsu. Karena akhirnya Napoleon kalah di Waterloo di bawah jenderal dari Inggris yang namanya Wellington. Dan dia dikirim ke Elba. Dia dikirim ke St. Helena Island. Dan akhirnya tulangnya dibawa pulang sudah menjadi mayat. Dan tidak dilepas kepada orang Perancis. Lebih daripada belasan tahun. Akhirnya orang Perancis minta tolong Inggris. Napoleon itu orang Perancis. Bukan orang Inggris. Jangan ditaruh di situ. Jangan dihina tulangnya. Tolong kembalikan. Inggris bilang, oke lah. Kalau tulang boleh. Dilepas tulangnya. Dibawa ke Paris. Ditanam. Di satu kuburan yang megah sekali. Dengan sesuatu bangunan mirip gereja. Atapnya bundar. Ada emas di atasnya. Itu adalah the tomb of Napoleon. Saya pergi melihat berapa kali. Dan saya meninjau di dalamnya. Ada kuburan dari marmer hitam. Di mana tulang daripada Napoleon ditaruh di dalam. Dan ditulis tidak boleh sentuh. Tetapi dibuktikan pada waktu saat mereka boleh lihat dekat ke dalam kuburan itu. Banyak orang sentuh melawan perintah tidak boleh sentuh. Karena cap jari di atas keramik itu banyak sekali. Saudara-saudara, semua pintu gerbang yang berada baik di Leningrad, di Paris, dan di Roma itu menyambut raja dunia yang palsu. Tetapi ada pintu gerbang yang menyambut raja alam semesta yang asli di surga. Lift up your heads. Open your gates. Oh ye the gate of eternal. Bukalah pintu kekekalan. Menyambut Yesus pulang. Waktu Yesus pulang ke surga. Dia pulang dengan status kesucian. Keadilan, kebenaran yang mutlak. Dari mana tahu? Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Matius tidak tulis. Markus tidak tulis. Lukas tidak tulis. Yohanes tidak tulis. Tapi di dalam pasal ke-7 khotbah daripada Stefanus mengatakan, meskipun engkau memakukan dia yang suci dan yang benar ke atas kayu salib, Tuhan telah melepaskan dia melalui kebangkitan. Yesus menang atas kematian, atas dosa, dan atas kuasa iblis. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus datang memberikan pencerahan, you are a sinner because you reject Jesus Christ. Roh Kudus datang berkata, you are a sinner, Christ is a righteous one because he returned to the Father. Melalui Roh Kudus yang bekerja, berkata, you should understand, Satan the demon had already been condemned by God, and he is not the winner. Christ is winning and overcome over him. Saudara, kita selalu sangat kacau. Yang berdosa dianggap benar, yang benar dianggap berdosa. Kita anggap diri benar, anggap Yesus dosa. Yesus dimati ke atas kayu salib karena dia berdosa. Kita salah nilai, kita salah relasi. Abnormal relationship hanya bisa dibenarkan kembali oleh Roh Kudus dengan menegur diri tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Oh Lord, I now know you are righteousness. I am sinful. And I know Satan is the winner. You are the conqueror. He is defeated already. Perubahan 3 hal ini hanya dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita mengerti dan sadar
bahwa yang berdosa kita, yang benar Yesus, yang dihakimi setan. Kalau ketiga hal ini sudah engkau jelas, semua putar balik, engkau mengerti teologi. Kalau engkau betul-betul mengerti teologi, engkau betul-betul beriman secara mendalam akan firman Tuhan. Yang dengar khotbah di sini sangat berbahagia. Orang yang hadir dan mengerti khotbah sangat-sangat berbahagia. Karena engkau telah menerima banyak rahasia dan banyak pentafsir Alkitab pun tidak menulis dengan jelas tentang hal ini. Saudara-saudara, inilah penghakiman diri terhadap diri mengenai tiga hal. Saya mengulangi lagi, penghakiman hati nurani. Kedua, penghakiman masyarakat dari manusia. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Keempat, penghakiman melalui Roh Kudus. Supaya diri kita mengadili diri, menegur diri, dan bertobat kembali kepada Tuhan. Sekarang baru saya mau masuk ke penghakiman yang kelima. Di dalam Alkitab, penghakiman yang kelima itu justru bukan kita yang dihakimi. Loh, kalau bukan kita yang dihakimi, siapa yang dihakimi? Nah, ini rahasia. The fifth judgment. The fifth judgment in the Bible is concerning angels judgment. Penghakiman terhadap malaikat. Masa malaikat harus dihakimi? Malaikat salah apa? Saudara dengar, di antara manusia ada orang berdosa dan kaum pilihan. Di dalam malaikat juga ada malaikat berontak dan malaikat pilihan. Dari mana kita tahu? Dari buku Ibrani, the chosen angel. Malaikat yang dipilih adalah malaikat yang tidak mungkin berdosa lagi untuk selama-lamanya. Dikonformasikan mereka suci, taat kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi ada malaikat yang dari permulaan dia menjadi sombong. Dia ingin menjadi seperti Allah. Ingin menjadi seperti Allah, bukankah itu rohani? Engkau berkata, aku juga ingin menjadi seperti Allah. To be like Jesus. I want to be like Jesus. I like to be like Jesus. Oh God, make me like Jesus Christ. Bukankah kita semua nadi dala da nadi dala da nadi dala da di. Kita semua ingin seperti Yesus, bukan? Orang yang mau jadi seperti Yesus, apa salahnya? Orang yang ingin seperti Yesus, apa dosanya? Tetapi Alkitab mengatakan Allah melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Dia jelas motivasimu. Ada orang mau seperti Allah, belajar inkarnasi, belajar merendahkan diri, belajar lemah lembut. Lemah itu tidak lembut semua. Lembut itu bukan lemah. Orang yang paling kuat rohaninya adalah orang yang paling lembut. Tapi orang lembut tak pernah lemah. Karena dia tidak takut bersalah sama setan. Dia cuma takut bersalah kepada Tuhan. Maka dia lembut di hadapan Tuhan. Tapi dia kaku terhadap iblis. Seperti orang cinta Tuhan berlutut di hadapan Tuhan. Tapi berdiri tegak untuk melawan iblis dengan tegar. Karena lemah bukan lembut. Lembut bukan lemah. Setan mempunyai kekuatan berani melawan Allah. Tetapi dia tidak ada kekuatan melawan dosa. Maka setan itu lemah tapi tidak lembut. Yesus lembut sampai mau merendahkan diri cuci kakinya Yudas. Tapi Yesus tidak pernah takluk kepada iblis. Dia hanya bicara, nyala engkau. Dan dia usir setan. Dia tidak mau takluk kepada iblis. Mari kita punya pengertian kepada dua hal yang berbeda sekali ini. Mari kita jangan ikut iblis yang berani lawan Tuhan tapi tidak bisa melawan dosa. Mari kita belajar seperti Yesus yang berani melawan setan tapi tidak pernah tidak taat kepada Allah Bapa.
Saudara-saudara, bedanya iblis dan Yesus Kristus. Iblis bukan Allah, tapi dia mau lebih tinggi, mau jadi seperti Allah, berhak, berkuasa, berdaulat untuk menguasai orang lain seperti Allah. Akhirnya dia diturunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang melarat. Yesus tidak melawan Allah. Dia rela turun ke dalam palungan, rela masuk ke dalam tempat binatang. Begitu rendah hati, akhirnya diangkat menjadi tertinggi, melampaui segala malaikat, melampaui segala makhluk, melampaui segala penguasa, segala pemerintah di dunia. Inilah rahasia rohani. Jangan sombong, lembutkan dirimu. Jangan lemah, kuatkan dirimu. Waktu engkau melembutkan dirimu, engkau taat total kepada Tuhan. Waktu engkau mengkuatkan dirimu, engkau sama sekali tidak takluk kepada iblis. Di dalam pengertian kedua hal ini, engkau menjadi anak Tuhan yang baik. Engkau menjadi saksi Kristus yang berani. Engkau belajar dari pendetamu, belajar dari Tuhanmu yang menjadi teladan pendetamu. Engkau taat, ikut apa yang saya lakukan. Saya tidak mau berkelahi sama siapapun. Tidak ada satu orang di sini yang saya menjadi musuhnya. Tapi saya mau melayani semua. Menjadi hambamu, menjadi pelayan untuk bawa engkau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara. Dan saya tidak mau geger, tidak mau berselisih. Panggilan saya, preach the gospel, live up to Christ, and invite you to be a believer. Invite you to obey God. Invite you to obey the commandment of our Master in heaven. Panggilanku hanya bagaimana menjadi teladan, bagaimana melayani, dan bagaimana mengajak engkau cinta Tuhan. Puji Tuhan sangat mengasihi saya. My God is my doctor. My God is my healer. My God is my protector. Dia yang melindungi aku. Dia yang proteksi aku. Dia yang menyembuhkan aku. Aku hanya seorang hamba Tuhan yang sangat remeh, sangat hina, taat seanteronya di hadapan Tuhanku. Saudara-saudara, sekarang saya masuk ke dalam pengadilan yang kelima, yang besar. Apa pengadilannya? Bukan hati nurani menghakimi kita. Bukan masyarakat mengadili kita. Juga bukan pengadilan pemerintah yang menghukum kita. Juga bukan Roh Kudus mensadarkan kita, menegur kita sendiri. Penghakiman kelima di dalam Alkitab adalah manusia mengadili malaikat. Duh, malaikat kok diadili? Bagaimana mengadili malaikat? Hak apa malaikat diadili oleh manusia lebih rendah dari malaikat? Bukankah kita lebih rendah dari malaikat? Saya tanya, Allah sama malaikat tinggi mana? Jawab. Malaikat sama manusia tinggi mana? Tak bisa jawab. Saudara dengar Alkitab, ikut khotbah sudah puluhan tahun ya. Sekarang saya tanya, engkau kalau tidak bisa jawab, engkau jadi orang Kristen apa? Allah sama malaikat tinggi mana? Malaikat sama manusia tinggi mana? Manusia. Ayatnya mana? Enak aja, jawab-jawab sok-sok pintar. Disuruh tanggung jawab langsung bungkam mulutmu. Allah sama malaikat tinggi mana? Tinggi Allah. Malaikat sama manusia tinggi mana? Tinggi malaikat. Inilah ordo asli. The original order in creation, in cosmos. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Malaikat adalah salah satu macam makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga Allah lebih tinggi dari malaikat. Tetapi malaikat diciptakan sebelum manusia diciptakan.
Setelah menciptakan malaikat, baru Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan malaikat lebih tinggi dari manusia, bisa proteksi manusia, bisa mewakili Tuhan jalankan kehendak manusia, bisa menolong manusia taat kepada Tuhan. Malaikat lebih tinggi dari manusia. Tetapi status manusia selamanya lebih rendah dari malaikatkah? Iya dan juga tidak. Iya dan tidak, apa artinya? Bukankah manusia memang dicipta rendah daripada malaikat? Betul. Dari mana dikatakan? Kitab Mazmur pasal 8. Engkau menciptakan manusia sedikit lebih rendah dari malaikat. Ingat ya kalimat ini. Di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan, engkau telah menciptakan manusia sedikit lebih rendah dari malaikat. Maka ini ada ordo, ini ada tingkatan, klasifikasi yang harus kita ingat. God is higher than angels. Angels are higher than human being. Allah lebih tinggi dari malaikat. Malaikat lebih tinggi dari manusia. Semua 1, 2, 3. Malaikat lebih tinggi daripada manusia. Tetapi ada satu ayat yang seperti memberontak. Ayat yang membuat satu perpecahan atau sesuatu transendensi. Di mana? Mari kita membaca 1 Korintus pasal ke-6. Semua buka kitab suci. Kita baca 1 Korintus di dalam perjanjian baru. Pasal ke-6. Ayat pertama, laki-laki yang membaca. Ayat kedua, perempuan yang membaca. Ayat ketiga, semua membaca. 1 Korintus, semua buka. Yang sudah menemukan 1 Korintus pasal 6, coba angkat tangan. Semua reaksi sama saya. Yang menemukan 1 Korintus pasal ke-6, coba angkat tangan. Sudah buka ya. Pria baca ayat pertama. Wanita baca ayat kedua. 1, 2, 3. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat ketiga semua membaca. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Wah, saya takut. Dari ayat ini ada satu perubahan yang besar. Malaikat yang dicipta lebih tinggi dari manusia akhirnya akan diturunkan menjadi orang yang harus dihakimi oleh manusia. Who are we? We are human beings. We are created a little bit than all the angels. But we are determined to conduct the condemnation above all angels. Ini ayatnya. Dan ayat ini cuma muncul satu kali di Alkitab. Semua khotbah saya bikin engkau mengerti sedalam-dalamnya Alkitab. Yang engkau dulu pikir dah habis-habis. Engkau dah ngerti bertahun-tahun. Sekarang engkau menemukan jawaban di sini. Manusia sama malaikat tinggi mana? Tinggi malaikat. Dari mana tahu? Dari kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab Mazmur. Pasal ke-8. Pasal ke-8. Engkau telah menciptakan manusia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Itu sebab kita lebih rendah dari malaikat. Ini kitab suci. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat kedua dan ayat ketiga. Tidak tahukah engkau kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Mengapa engkau tak ngerti? Engkau masih saling mengadu, saling menjelekkan dan bawa saudaramu ke hakim di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hakim-hakim di dalam dunia ini
menghakimi orang berdosa dan engkau menganggap engkau sanggup membawa saudaramu untuk dihakimi oleh orang-orang hakim sendiri yang adalah orang berdosa. Tahu tidak? Kita begitu tinggi, kita akan menghakimi malaikat. Baru saya sadar, status kita sekarang lebih rendah dari malaikat, hanya sementara. Berarti tidak kekal. Di dalam kekekalan, siapa yang mendapat hidup kekal dari Tuhan mempunyai hak untuk menghakimi malaikat. Waktu itu malaikat di bawah kita. Dan saya tanya, malaikat apa yang di atas kita? Malaikat apa yang di bawah kita? Yang di atas kita, kenapa di atas kita? Yang di bawah kita, kenapa di bawah kita? Dengar kalimat baik-baik di bawah ini. Waktu engkau dicipta Tuhan, engkau manusia terbentuk dari daging dan jiwa. Daging itu tubuh, jiwa itu roh. Roh dan tubuh bersatu, engkau disebut manusia. We are spiritual and we are material. We are spiritually immortal and we are physically mortal. Kita adalah manusia berdaging darah yang bisa rusak, tapi kita dibubui sesuatu rohani, jiwa yang tidak rusak. Maka kita mempunyai jiwa dan badan. Jiwa bersifat rohania, badan bersifat jasmania. Jiwa bersifat kekal, badan bersifat fana. Jiwa bersifat bertemu dengan Tuhan, badan bertemu dengan makanan yang kita memerlukan setiap hari. We are created with combination of physical body and a spiritual soul. Our soul is forever. Our spirit is eternal. Our physical body is mortal. Our physical body only tens of years. Hanya berpuluh-puluh tahun lalu kita mati. Kita manusia yang berdaging dan kita manusia yang berrohani. Kita manusia yang bertubuh dan kita manusia yang mempunyai jiwa yang kekal. Saudara-saudara, saat saya sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan, saya memang di dalam dosa, di dalam tubuh, di dalam daging yang bisa mati. Saya hanyalah manusia yang tubuhnya hanya berapa puluh tahun lalu harus menjadi mayat. Saya tidak perlu sombong. Saya tidak boleh sombong. Saya hanyalah manusia yang lebih rendah dari malaikat. Dan malaikat memang dicipta lebih tinggi dari saya. Tapi dengar, malaikat ada yang taat sama Tuhan. Ada yang berontak terhadap Tuhan. Inilah menjadikan ada bedanya malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Malaikat yang baik dengan julukan yang paling tinggi dalam Alkitab, the chosen angel. Ada malaikat yang terpilih. Malaikat yang jahat disebut the fallen angel, malaikat yang jatuh di dalam dosa. Itu sebab kedua macam malaikat hubungan sama kita lain. Saya bicara bagaimana normalization of the relation between sinner and Christ, Christ and Father, Father, Christ, Holy Spirit, and Satan. Bagaimana memutar balik, memberi normalisasi antara hubungan saya dengan Kristus, antara Kristus dengan Bapa, antara Bapa, Kristus, Roh Kudus dengan Setan. Hari ini saya mau bicara tentang hubungan antara saya dengan malaikat, di tengah-tengah malaikat yang dipilih dan malaikat yang jatuh. Malaikat yang dipilih mempunyai status dikonfirmasikan kekekalannya untuk tidak mungkin berdosa lagi. Dengar sekali lagi. Malaikat yang dipilih dikonfirmasikan kedudukannya tidak bisa jatuh ke dalam dosa untuk selama-lamanya, tidak binasa lagi. Chosen angel. They are chosen. They are elected. They are predestinated to be good angel without committing sin, with an obedient heart and with the confirmation of eternal holiness.
Mereka diteguhkan kesuciannya, ditetapkan tidak berdosa lagi, diabadikan untuk kekal, tidak berubah. Itu malaikat yang dipilih. Kenapa dipilih? Jawaban sama, unconditional election. Sebagaimana di dalam tulip kita total deprived, kita unconditional elected. Demikian malaikat juga tidak ada syarat dipilih karena cinta Tuhan kepada dia. Tapi ada semacam malaikat yang diizinkan Tuhan untuk berontak, diizinkan Tuhan untuk melawan, diizinkan Tuhan untuk berdosa, akhirnya dilepas, dibuang dan dihakimi untuk selama-lamanya. Itu malaikat melarat, itu malaikat meleset, itu malaikat yang jatuh di dalam dosa. Fallen angels. Angel is beautiful. Angel is perfect. Angel is bright. Saudara, kalau ketemu malaikat engkau baru tahu pacarmu kurang cantik, suamimu kurang ganteng. Malaikat jauh lebih indah dari kita. Tetapi indah dan jahat apa gunanya? Kalau engkau dapat seorang perempuan yang cantik sekali, hatinya lebih jahat dari ular berbisa, lebih baik cerai sama dia. Saudara-saudara, angel yang fallen tetap cantik, tetap terang, tetap begitu mulia, tapi hatinya jahat. Itulah yang akhirnya disebut setan oleh Tuhan. Dan kenapa malaikat yang dicipta begitu bahagia, dicipta begitu terang, begitu suci dan begitu sempurna, kenapa bisa menjadi setan? Apakah memang Tuhan ciptakan setan? No. Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah hanya menciptakan malaikat. Mengapa malaikat menjadi setan? Nah, sekarang rahasia terbesar. Ini satu khotbah nuklir, khotbah poros yang paling penting. Di dalam alam semesta hanya ada Allah, tidak ada setan aslinya. Di dalam alam semesta hanya ada yang baik, tidak ada yang jahat aslinya. Berarti dari permulaan only one God, only one good God, only one loving kindness God, only one righteous God, only one holy God. Di dalam alam semesta permulaannya hanya satu Allah, Allah suci, Allah benar, Allah baik, Allah kasih, Allah yang punya kebenaran. Dan dia menciptakan segala sesuatu baik, 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 baik. Pada hari ke-6 dia menciptakan manusia menurut peta teladan dia. Dan dia berkata, alangkah baiknya manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Tetapi sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat yang lebih besar, lebih mulia, lebih hormat, lebih berkuasa dari manusia. Dan manusia sama malaikat diberikan satu institusi, diberikan satu kemungkinan potensi yang tidak ada pada makhluk yang lain. Hanya dua, malaikat dan manusia. Semua. Tidak ada pada macan, singa, beruang, ayam, kucing, ular, atau binatang apapun. Hanya Allah menciptakan manusia dan hanyalah Tuhan Allah menciptakan malaikat. Dua macam yang mempunyai kebebasan. Freedom are only given to angels and human beings. Kebebasan hanya diberikan kepada malaikat dan manusia. Kebebasan apa? Kebebasan netral, the neutral freedom given by God to the angel and given by God to the human being, Adam and Eve. Adam dan Hawa diberikan kebebasan. Kebebasan ada. Kebebasan mau hidup bersandarkan dirimu atau mau hidup bersandarkan Tuhan. Do you want to live by depending on God or depending on your freedom and your own choice? Hanya dua macam manusia, hanya dua macam malaikat.
Dan hanya dua macam ini yang mempunyai kebebasan. Mau taat dan bersandar kepada Tuhan, atau mau taat dan bersandar pada diri. Lalu Tuhan menetapkan, whosoever who live depend on God will be righteous one to be chosen. Whosoever want to live depending on yourself will be caused sinful and rejected. Dengar baik-baik ya. Barang siapa di antara semua malaikat yang mau bersandar kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia akan dibenarkan, will be chosen, will be sanctified, justified, will be elected to be the chosen angel. Malaikat-malaikat yang mau taat, malaikat yang mau depend on God, mereka akan dijadikan malaikat seleksi, malaikat pilihan, malaikat yang memihak Tuhan untuk selama-lamanya, dan langsung dikonformasikan, tak mungkin berdosa lagi. Tetapi malaikat yang diberikan kebebasan, mau sandar diri boleh, dan mau taat Tuhan juga boleh. Itu engkau ambil keputusan. Yang ambil keputusan sadar berdiri, diberikan kesempatan berbuat dosa, sesuai itu dihakimi, dihukum untuk binasa selama-lamanya. Kapankah kebebasan itu diberikan? Di dalam peristiwa apa kita mengetahui ini? Alkitab adalah peristiwa yang dicatat semua mengenai kelakuan manusia. Alkitab bukan buku tentang malaikat. Apa yang terjadi di dalam ciptaan malaikat kita tidak jelas. Kita tidak sempurna mengetahuinya. Apa yang pernah dilakukan oleh malaikat sepanjang sejarah tidak ada catatan, tidak diwahyukan kepada kita. Tetapi dengar, ada kalimat-kalimat yang tersisip di dalam kitab suci. Beberapa jendela kecil yang menembusi, kita bisa lihat rahasia itu. Di mana? Wah, siapa yang menemukan ayat-ayat tembusan transparan, kita melihat rahasia tentang malaikat, itu teolog yang pintar sekali. Itu orang yang luar biasa. Itu orang Kristen yang sangat berbijaksana. Dan tak banyak gereja bisa lihat jelas. Tak banyak pendeta bisa menjelas dengan baik. Dan tidak banyak buku tafsiran yang berbahasa begitu bijak memberi pengetahuan kepada kita. Ini adalah pimpinan Tuhan, dan hari ini saya menimbulkan satu nama yang besar. Orang ini orang Puritan. Orang ini hidup 300 tahun lalu. Dia mengerti Alkitab lebih daripada systematic theologian manapun. Dan dia bukan pendeta, tapi dia penyair. Orang ini lahir di Inggris, dan dia tulis syair yang 10.000 kalimat, dan semua cuma satu judul. Namanya Paradise Lost, kehilangan Firdaus. Diusir keluar dari Taman Eden. Yang menulis syair itu namanya siapa? John Milton. Waduh, saya kaget. Saya kagum. Saya punya buku 20.000 lebih. Tetapi hanya satu orang menemukan rahasia begitu besar. Namanya John Milton. Saudara ikut seminar dari profesor ini, profesor itu, engkau dapat banyak pengetahuan. Tapi engkau bisa bandingkan profesor ini lebih tajam dari profesor itu. Engkau dengar khotbah dari pendeta Stephen Tong dan sebagainya. Engkau bisa membandingkan. Ada orang tafsirnya lebih tajam, lebih mendalam, lebih jitu, lebih akurat, lebih poros. Saudara-saudara, John Milton adalah salah seorang yang otak teologi paling pintar di dalam sejarah. Dia salah seorang teolog yang memberikan pembocoran rahasia yang paling mendalam di dalam kitab suci. Dia menemukan satu ayat yang hampir tidak ditafsirkan oleh orang lain. Ayat itu bertulis, biarlah semua malaikat menyembah kepada anakku, that all the angels of God worship him, the only son of God. Wah, kalimat ini hanya muncul satu kali.
Dan kalimat ini hanya ditemukan oleh satu orang. Dan orang ini namanya John Milton. Dari ayat itu berkata, di surga Allah memberi perintah, semua malaikat dengar. Semua malaikat berdiri dengar. Sekarang saya perintahkan engkau menyembah anakku, Yesus Kristus. Setelah itu semua malaikat tunduk kepala menyembah holy, 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 Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi yang menyembah bukan hanya menyembah Allah. Banyak agama di dunia saya beragama, saya percaya, saya menyembah Allah. Tapi mereka menyembah holy, no, only one, holy one, nothing else. Tapi orang Kristen bilang holy, holy, holy. Berapa kali? Berapa kali? Kenapa 3? Holy, holy, holy. Kenapa 3? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Penyembahan yang sempurna bukan hanya menyembah satu Allah. Monoteisme tidak cukup. Aku percaya Allah itu Esa. Saya sudah menyembah Allah. Tuhan mengatakan, no, you are not adequate. You are not enough. You are not complete. Because you believe in one God, but one God should be triune God. Engkau percaya Allah yang Esa, baik. Tapi Allah Esa must be Allah Tritunggal. Kalau engkau bukan menyembah Allah Tritunggal, penyembahanmu tidak lengkap. Karena engkau menyembah Allah, Allah. Allah itu satu. Tapi Alkitab mengatakan, holy, 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 Allah Tritunggal. Sehingga ayat itu ditemukan begitu heran. John Milton mengatakan Allah memerintahkan semua malaikat hanya harus menyembah anaknya. Kenapa anaknya? Saya menyembah Tuhan, tidak peduli anak. Saya hanya mau datang kepada Allah. Anak saya tidak peduli. Anaknya saya tidak menyembah. Saya monoteis. Saya percaya Allah Esa. Saya percaya satu-satunya Allah. Yang lain tidak usah saya percaya. Karena saya hanya menyembah Allah. Tidak salah kan? Menyembah Allah yang Esa. Tidak salah kan? Di dunia banyak orang percaya ada Allah. Ditanya Allah siapa? Dia bilang Allah yang Esa. Allah di surga. Siapa Yesus? Oh itu tidak usah. Yesus itu manusia. Tidak mungkin saya menyembah dia. Nah inilah yang dijalankan oleh penghulu malaikat yang satu itu. Semua penghulu malaikat menyembah God, Son, Spirit, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Holy, holy, holy. Tapi ada satu penghulu malaikat. No! I only worship God the Father. I only worship God the only one. I don't care who is Jesus, who is Christ, what is called the Son of God. I don't believe. Aku tidak percaya anak Allah itu harus disembah. Aku tidak mau menyembah Allah kecuali Allah Bapa itu. Yang disebut anak saya dan ngaku. Yang disebut Spirit saya dan ngaku. I only believe in God, the only God, my highest, my supreme God. I believe in you. I worship you. Nah saudara-saudara, disitulah terjadi rahasia. Tuhan berkata, kenapa kau berdiri? Sembah anak. No. I believe in you. I worship you. I don't care about your son. Saya tidak peduli anakmu. Kalau begini you berantok saya. Yes. Karena perintahmu tidak adil. Anak itu kau disembah. Anak kau suruh saya menyembah. Saya hanya menyembah Tuhan Allah. Saya punya kepercayaan paling murni. Karena hanya satu Allah. Allah Maha Esa. Selain itu saya tidak mau. Engkau berani, ini perintahku. Tidak peduli. Karena perintahmu tidak masuk akal. Perintahmu suruh saya sembah seorang yang jadi anakmu. Allah kalau ada anak, itu saya tidak bisa percaya. Karena sulit masuk akal. Kenapa? Karena akalmu akal batu. Akal kaku. Akal mati. Akal tidak mau taat kepada wahyu Tuhan Allah. Yang lain sembah dia tidak mau. Tuhan bilang, betul engkau ambil keputusan gini? Iya. Betul engkau tidak menyembah anak? Iya.
maka engkau pemberontak. Mau apa? Saya berontak, saya benar kok. Barang orang berdosa masih menganggap diri benar, itu musuh Tuhan. Karena Allah lah yang satu-satunya kebenaran, meskipun sulit dimengerti. Jangan kira yang kau dah ngerti itu salah. Jangan kira yang kau ngerti itu pasti benar. Jangan kira semua pengertian engkau bisa menjangkau seluruh kebenaran Tuhan Allah. Jangan kira logikamu sebesar kebenaran Tuhan Allah. Kebenaran Tuhan Allah jauh lebih besar, transenden, melampaui pikiran kita yang terbatas. Amin. Amin. Masa Allah kalah sama otak kita? Masakan otak yang hanya 1,5 kilo dicipta oleh Allah bisa mencakup seluruh kesempurnaan kebenaran Allah seanteronya? Tidak mungkin. God say, my truth is more than what I reveal to you. My truth is more than the capacity of your reasoning power. My truth is transcends your reasoning, your brain, your understanding. Saudara-saudara, di Inggris ada seorang namanya John Locke menulis satu buku, yaitu Concerning Human Understanding. Ada lagi satu buku, ada ditulis oleh seorang Inggris yang namanya David Hume. Dia menulis juga tentang Concerning Human Understanding. Dan dia kira semua yang bisa dipikir oleh manusia barulah kebenaran. Yang tidak mungkin masuk otak kita, tidak masuk akal, jangan terima. Itu bukan kebenaran. Tapi John Locke sendiri yang tulis Concerning Human Understanding, dia menulis 3 kalimat. Something about our understanding should be called logical. Something against our reasoning called contra-rational. But besides these two, selain masuk akal dan tidak masuk akal, masih ada satu wilayah yang harus disebut supra-rational. Supra-rational. Dari rasional, irasional, tidak cukup. Masih ada semacam yang melampaui otak kita yang terbatas. Itu kebenaran melampaui otak. Engkau tidak mengerti sampai mati urusanmu. Tetapi kebenaran tidak bisa dibatas oleh kemungkinan engkau understand. Setelah engkau mati baru engkau tahu itu ada. Engkau sudah mati. Otakmu sudah diam. Engkau logika sudah tidak berjalan. Hanya Allah yang melampaui. Dan kita percaya Allah yang melampaui mengertian kita di dalam otak logika kita adalah Allah mempunyai kebenaran yang lebih tinggi. Waktu penghulu malaikat bilang, saya tidak mau taat, saya tidak mau menyembah anakmu. So you rebel me? Yes. You become my obstacle? Yes. Saya menyebut engkau menolak, pelawan, penghindari kebenaran saya. Engkau adalah setan. Sesudah nama itu diberikan, baru ada setan. Saudara-saudara, Allah tidak pernah cipta setan. Sebenarnya engkau tidak pernah lahirkan bajingan. Engkau melahirkan bayi yang mungil, yang lucu, yang sangat menyenangkan. Setiap perempuan kalau lahir anak pasti lucu, pasti mungil, pasti bukan bajingan. Adakah engkau lahir langsung anak itu dari bajingan? Coba angkat tangan. Siapa anakmu begitu lahir bajingan? Tidak ada. Tapi dia pelan-pelan berubah menjadi bajingan. Bukan salahmu. Karena engkau melahirkan yang diciptakan oleh Tuhan. Anak bayi yang mungil, yang polos, yang begitu menyenangkan, yang senyumnya bikin hatimu hancur. Ini anak ciptaan baru yang Tuhan lahir melalui saya, menciptakan dia di dunia. Nothing wrong, nothing evil. You give birth to a very innocent and very lovely baby. When he grows up, Satan's seed put on his heart,
And the seduction from the sinful world make him becomes evil. Lalu anakmu yang tadinya mungil seperti malaikat, pelan-pelan besar menjadi bajingan, menjadi pencuri, menjadi tukang copet, menjadi perampok, menjadi pelacur, menjadi orang berzina, menjadi penjahat. Itu bukan Tuhan cipta dia seperti itu, tapi dia berubah menjadi seperti itu. Pada waktu malaikat yang tidak mau taat perintah Tuhan, tidak mau menyembah Yesus Kristus, Tuhan berkata, "Are you rebelling me?" Yes. I call you Satan. Istilah setan apa artinya? Dalam bahasa Ibrani yaitu pelarang, berontak yang menghambat kehendak Tuhan Allah. Maka setan itu ada. Sesudah malaikat yang melawan Tuhan dijadikan setan, dicambukkan, diturunkan dari surga. Now your place is not in heaven. You go down. Waktu turun, saudara-saudara, malaikat yang lebih tinggi dari manusia, dia tidak mau turun ke bumi. Karena bumi lebih rendah, dia lebih tinggi dari manusia. Dia di tengah angkasa. Dengar ya, God, angel, human being, Allah, malaikat, manusia semua. Jadi sekarang malaikat yang lebih tinggi dari manusia, dari tempat di surga menjadi tempat di angkasa, tetapi tetap lebih tinggi dari manusia. Karena kita di bumi, dia di angkasa kok. Betul tak? Lebih tinggi kan? Bedanya apa? Bedanya dia punya kedudukan yang besok akan dimasukkan ke neraka. Tapi sementara masih di angkasa, kelihatan masih lebih tinggi. Banyak orang masih takut sama dia. Di antara engkau takut dan menyembah Tuhan dan membakti kepada Yesus, dan di tengah-tengah engkau takut setan, masih mau taat dia, engkau harus pilih. Engkau taat kepada Allah atau engkau taat kepada iblis. Di sini kekacauan timbul. Manusia yang di dunia ini banyak pilihan. Saya mesti menyembah Tuhan atau menyembah Tuhan dan anaknya. Orang Kristen bilang, I believe in God, I obey and worship Him, and I also accept Christ as my Savior. Orang Kristen menyembah Allah dan anaknya. Orang tak Kristen menyembah Allah, tidak menyembah anaknya. Lalu akhirnya bagaimana? Hanya berdoa kepada Allah karena minta berkat, minta anugerah. Tetapi tidak bisa lepas dari pengaruh si jahat yang di angkasa layang-layang untuk menguasai, merangsang dan membimbing roh kita untuk berbuat dosa. Itulah terjadinya pasal kedua dari Efesus. Orang kedagingan, orang yang taat kepada nafsu, mereka mengikut nafsu sendiri yang ditundukkan oleh roh jahat di angkasa. Sudah ngerti ya? Sesuatu cosmos drama. The cosmic drama describes God the highest, Satan on the air, and human being on the earth, and Christ, which was God, came incarnated to be man, came down to be hang on the cross. Saudara-saudara, ini semua satu kerangka yang terbesar dari pengertian teologi. Ini satu kerangka yang paling tepat mengetahui situasi langit dan bumi. Malaikat yang lebih tinggi dari manusia dicambuk, sekarang turun di angkasa, tidak langit, tidak bumi. Dia menjadi orang yang menjadi makhluk yang terlayar-layar di tengah-tengah langit dan bumi. Itu sebab waktu engkau berdoa, dia halangi karena dia angkasa. Mengapa orang Kristen berdoa? Lain orang berdoa kepada Allah sesuai doa amin. Orang Kristen berdoa kepada Allah dalam nama Yesus baru amin. Amin. Saudara doa pakai nama Yesus tak? Awas ya. Kalau engkau doa kepada Allah tak pakai nama Yesus, tidak mungkin pergi kepada Allah Bapa. Karena nama Yesus ada nama daripada pengantara
yang membawa kita, doanya tembus ke Allah dan membawa anugerah Allah tembus ke manusia melalui Kristus mediator. Jikalau tidak ada Tuhan, tidak ada satu yang datang kepada Bapa. Jikalau tidak pakai nama Tuhan, tidak doa yang didengar oleh Bapa. Maka kita berdoa Tuhan, Tuhan, dan akhirnya dalam nama Yesus. Amin. Ngerti? Saudara-saudara, Christ in between God and man. Christ in the mediator. Christ yang menjadi mediator, menengahi, menjembatani, dan membawa kita bisa ada komunikasi. Holy Spirit make all this normalization. Roh Kudus membuat semua hubungan antara pribadi ini dibereskan semua. Hari ini sampai di sini saja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono pimpin kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan penghakiman yang adil bagi seluruh dunia. Kami juga bersyukur bahwa kami yang tidak layak, Tuhan memberikan kepada kami anugerah dan juga boleh melayakkan kami untuk menghakimi para malaikat. Karena Kristus, karena pekerjaan roh, maka kami boleh bersama-sama mendengarkan dan bersyukur untuk hal ini. Terima kasih ya Tuhan, terus melalui mimbar ini pertumbuhkanlah kami supaya kami makin hidup di dalam rasa syukur dan rasa kasih yang membara kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.